Pemerintah Slovenia telah setuju mengakui negara Palestina merdeka. Keputusan ini menyusul langkah Spanyol, Norwegia, dan Republik Irlandia yang terlebih dahulu mengakui kemerdekaan Palestina. Keputusan Slovenia disampaikan Perdana Menteri Robert Golob pada Kamis 30 Mei 2024. Namun keputusan ini masih membutuhkan persetujuan parlemen negara anggota Uni Eropa yang akan melakukan pemungutan suara pada pekan depan. Ini bentuk upaya dari beberapa negara Eropa untuk mengkoordinasikan tekanan terhadap Israel untuk mengakhiri konflik di Gaza. Golob juga menyerukan penghentian segera permusuhan antara Israel dan Hamas di Gaza dan pembebasan semua sandera. Langkah pemerintah Slovenia langsung direspon oleh Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz. Ia berharap anggota parlemen Slovenia menolak mosi tersebut. Diketahui Spanyol, Irlandia, dan Norwegia secara resmi mengakui negara Palestina pada 28 Mei lalu. Keputusan itu pun membuat Israel marah. Sementara Inggris dan Australia mempertimbangkan untuk mengakui negara Palestina. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Budi Satriojiwandono, memastikan bahwa dirinya tidak akan maju di Pilkada Jakarta 2024. Budi mengaku menerima arahan dari Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, untuk melanjutkan perjuangan sebagai anggota DPR. Dikutip dari tribunnews.com, Budi kembali terpilih menjadi anggota DPR periode 2024 hingga 2029 lalu pada Pileg 2024. Keponakan Prabowo Subianto ini mendapat suara terbanyak di Dapil Kalimantan Timur. Budi mengatakan Partai Gerindra sudah mengantongi nama lain yang akan maju di Pilkada Jakarta. Sosok yang diusung juga sudah disepakati oleh Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Saat ditanya siapa sosok yang dimaksud, Budi menyebut namanya akan segera diumumkan. Sebelumnya, Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, mendorong Budi maju di Pilkada Jakarta. Menurutnya, Budi cocok dipasangkan dengan Ketua Umum PSI sekaligus putra Presiden Jokowi Kaesang Pangarep. Diketahui baru-baru ini media sosial dikejutkan oleh unggahan foto baliho Budi Satriojiwandono dan Kaesang Pangarep untuk Jakarta 2024. Salah satu pengunggah postingan itu adalah artis tersohor Raffi Ahmad melalui akun Instagramnya pada Kamis 30 Mei 2024. Dalam unggahan tersebut, Budi Satriojiwandono yang saat ini merupakan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra didapuk sebagai calon Gubernur Jakarta. Sedangkan Kaesang menjadi calon Wakil Gubernur Jakarta. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman pun buka suara terkait munculnya baliho tersebut. Ia menerangkan baliho itu adalah bentuk aspirasi rakyat. Menurutnya, sangat wajar jika rakyat mendorong keponakan Prabowo itu untuk maju dalam Pilkada Jakarta 2024. Meski begitu, hingga saat ini Gerindra belum memutuskan sosok yang bakal diusung di Pilkada Jakarta sebagai calon Gubernur Jakarta. Habibur Rahman mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan resmi dari Prabowo sebagai Ketua Umum Gerindra. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea ragu bila Peggy Setiawan adalah pelaku DPO kasus Vina Cirebon. Hotman Paris meminta penyidik Polda Jabar untuk tidak langsung mengandalkan keterangan dari saksi bernama Aep. Pasalnya, belakangan ini Aep muncul mengungkapkan bahwa dirinya menjadi saksi mata saat Peggy Setiawan berada di TKP pada 2016 lalu. Dikutip dari tribunnews.com, dari kesaksian Aep, polisi kemudian mengungkap dan menangkap Peggy alias Peron sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina. Hotman menuturkan bahwa saat persidangan kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2017, Aep dan temannya Dede mengaku tidak menyebutkan nama Peggy di antara beberapa pelaku di TKP. Namun sejak kasus viral pada 2024, Aep dan Dede justru membuat kesaksian menyebut melihat Peggy di TKP. Hal inilah yang menjadi perhatian khusus Hotman Paris, menduga Peggy bukan pelaku pembunuhan Vina. Kuasa hukum keluarga Vina ingin LPSK hingga kuasa hukum Peggy untuk segera buka suara
dan kembali menyelidiki terkait kesaksian Aep dan Dede. Di sisi lain, keterangan Aep yang mengaku sebagai saksi kunci dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon mulai diragukan. Salah satunya terkait warung di depan tempat kerja Aep yang disebut menjadi lokasi pertemuan para pelaku. Ferry Irianto, warga yang tinggal di belakang SMPN 11 Cirebon, meragukan kesaksian Aep. Ia mengatakan bahwa di tempat kerja Aep tidak ada warung saat itu. Hal ini bertolak belakang dengan kesaksian Aep yang menyebut warung di depan tempat cuci mobilnya digunakan untuk nongkrong para pelaku. Ferry menyebut ada warung di depan MAN 2 Cirebon, namun lokasinya cukup jauh dari tempat cuci mobil. Ia pun meragukan klaim Aep yang mengaku bisa melihat para pelaku termasuk Peggy di lokasi kejadian. Ferry juga menyoroti gerak-gerik Aep saat menjelaskan kesaksiannya kepada media. Menurutnya, besar kemungkinan Aep berbohong karena terus mengenakan masker. Hotman 911 kuasa hukum keluarga almarhumah Vina kasus Cirebon. Peggy yang disebut sebagai DPO yang tertangkap dijadikan tersangka dengan didukung oleh kesaksian dari Aep dan Dede yang katanya tadi malam dilakukan prarekonstruksi. Mohon perhatian dari penyidik Polda Jabar. Kalau sekarang Peggy ditetapkan tersangka atas kesaksian dari Aep dan Dede, tapi ingat, di putusan 8 tahun lalu, putusan pengadilan, Aep dan Dede ini di dalam putusan pengadilan menyebutkan nama-nama yang dia lihat di TKP, tapi tidak termasuk Peggy. Jadi pada waktu persidangan 8 tahun lalu, Aep dan Dede ini menyebutkan nama-nama orang yang ada di TKP, tapi tidak termasuk Peggy. Sehingga kalau sekarang tahun 2004, kalau benar dua saksi ini mengatakan Peggy ada di TKP atau wajahnya dia kenalin, berarti dua kesaksiannya bertolak belakang. Hati-hati, hak ajasi manusia. Tolong kepada Lembaga Pelindungan Saksi agar segera berbicara dengan saksi Aep dan Dede ini. Juga kuasa hukum dari Aep dan Dede ini agar berbicara. Dan juga kuasa hukum dari Peggy terutama harus mulai bersuara. Es krim Le Pen di kayu tangan bisa menjadi pilihan baru untuk menikmati suasana heritage di Kota Malang, Jawa Timur. Lokasi es krim Le Pen berada di kawasan Kampung Kayu Tangan Heritage. Menurut pantauan reporter Tribun Jatim Network, pada Minggu 26 Mei 2024 siang, tampak sejumlah konsumen datang membeli es krim dan nongkrong di kursi yang menghadap kanal. Rata-rata pengunjung datang ke sana bersama teman ataupun keluarga. Salah satu pengunjung yakni Putri 16 tahun mengungkapkan ia datang ke es krim Le Pen yang menghadap kanal kayu tangan setelah melihat tempat kuliner baru itu di media sosial. Kedai es krim yang satu ini disebut es krim Le Pen karena berada di seberang kali atau sungai. Le Pen sendiri adalah kata dalam bahasa Jawa yang artinya sungai. Dari pantauan di sekitar kanal kayu tangan, tampak banyak warga yang berjualan di area rumahnya. Begitu juga dengan es krim Le Pen. Pemilik es krim Le Pen, Hafiz As'ad, mengatakan lokasi jualannya merupakan bagian dapur rumahnya. Pria yang akrab disapa Uce ini menjelaskan, ia membobol tembok dapur sebagai tempat jualan es krim. Di depan kedainya dipasang meja dan kursi duduk. Namun, rata-rata pengunjung membeli es krim untuk take away agar bisa dibawa berjalan-jalan di sekitar kayu tangan heritage. Uce mengungkapkan, ia membuka usahanya sebelum Ramadan lalu. Tak disangka, ternyata konsep kedainya disukai pengunjung. Apalagi di dinding sekitar kedai juga ada gambar Javaj Bank atau kantor Bank Indonesia kini. Sehingga memberi kesan yang seperti tidak berada di dalam kampung. Untuk menjaga kebersihan kedai, disediakan tempat sampah untuk membuang tisu ataupun gelas plastik. Es krim Le Pen juga menerima sistem pembayaran secara tunai
ataupun kris. Harga yang paling murah es krimnya yakni Rp8.000, yaitu es cone satu rasa. Jika rasa dimix, dijual seharga Rp15.000. Dan Tribuners, berikut kita simak bersama wawancara dengan pemilik es krim Le Pen, Hafiz As'ad. Di sekitaran Kayu Tangan ini sudah banyak kopi, jadi saya mencari hal yang berbeda di sini. Muncullah ide es krim. Ya. Termasuk memanfaatkan ini ya? Iya. Oh gitu. Kelebihannya apa mungkin es krimnya dari sisi harga? Atau? Harganya relatif. Terus kalau masalah es, kita memakai bahan-bahan pilihan dan bahan-bahan yang ya standarnya es krim yang ada di Kota Malang. Bikin sendiri? Bikin sendiri. Oh, ini berarti buka mulai kapan, Mas? Baru buka kisaran sebelum puasa. Oh, sebelum puasa. Ya. Terus trennya gimana sejauh ini respon Alhamdulillah, masyarakat? Banyak pengunjung dan masyarakat yang datang ke sini ya, nongkrong atau menikmati kafe ini. Iya. Objek wisata Bozem Jambangan akan dibuka oleh pemerintahan Kota Surabaya pada akhir Juni mendatang. Wisata baru ini berada satu kompleks dengan kolam renang Jambangan. Tempat tersebut akan menyuguhkan berbagai wahana hingga kuliner khas Surabaya. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan konsep wisata di Bozem ini akan terintegrasi dengan kolam renang. Berada pada Jalan Jambangan Baru Selatan, Surabaya, Pemkot Surabaya akan menyiapkan sejumlah wahana mulai wisata air hingga outbound. Nantinya, pengunjung dapat menikmati perahu kayu ataupun sepeda air. Di samping Bozem, Pemkot Surabaya juga menyiapkan wahana kereta yang nantinya berjalan mengelilingi Bozem. Tidak hanya itu, CRI juga akan menyediakan wall climbing, flying fox hingga area outbound. Pada akhir pekan, juga akan disiapkan wisata berkuda dengan rute mengelilingi Bozem. CRI menambahkan, tempat ini akan sangat nyaman untuk dikunjungi, khususnya bagi masyarakat di sisi Surabaya Selatan. Tak cukup di situ, ada sejumlah spot foto yang disiapkan untuk mengabadikan momen-momen bersama orang-orang terdekat. Tak cukup di situ, ada sejumlah spot foto yang disiapkan untuk mengabadikan momen bersama orang-orang terdekat. Hiasan cat mural juga akan mengelilingi pagar dinding di sekitar Bozem. Untuk menambah kenyamanan, Pemkot Surabaya juga akan memperbanyak pohon rindang. CRI menjelaskan, tempat tersebut juga bisa untuk berolahraga, seperti jogging, dan rencananya akan dibuka dari pagi hingga malam hari. Ia melanjutkan, jika di sini tak hanya wisata wahana, pihaknya juga akan menyiapkan sentra UMKM yang dapat dinikmati masyarakat dengan beragam kuliner yang dijajakan. Dan Tribuners, mari kita simak bersama wawancara dengan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Di posisi ini nanti ada juga busem yang kita buat untuk sepeda air. Nanti sekitar busem itu juga ada kereta api yang memutari busem. Jadi anak-anak kalau ingin wisata naik kereta bisa diputar busem. Nanti kita juga kerjasama dengan yang berkuda, mungkin Sabtu Minggunya dia bisa berkuda memutari busem. Juga ada wall climbing yang kita letakkan di sana, juga ada outbound-nya untuk anak-anak yang kita siapkan di ujung. Jadi ada tambahan-tambahan itu yang saya konsep untuk secara terintegrasi ya. Jadi selain busem ada kolam renang yang dibuat tempat wisata. Jadi sekalian itu. Jadi insya Allah tadi banyak hal. Kalau kemarin kita kan konsennya ke kolam renang sama busem, tapi hari ini saya lihat ini banyak potensi yang bisa dikembangkan di sini. Sehingga wisata yang untuk tempat berenang dan wisata yang untuk di Surabaya Selatan bisa terfokus di sini. Itu dibuka bersamaan atau bertahap, kolam renang dulu atau seperti apa? Bersamaan. Dan nanti insya Allah di akhir Juni itu kita akan buka bersama. Dan dibuka kolam renang toh, enggak kasih sing dandan-dandan nggak api. Jadi kalau semuanya nanti semua di bulan Juni itu di akhir Juni semuanya sudah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.